Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing seri belajar teknikal kita, seri yang ketiga. Ya, jadi kita sudah punya 3 video sampai saat ini, jadi Bapak Ibu bisa review kembali di playlist YouTube saya, sudah ada market structure, support resistance, dan kali ini saya akan sharing tentang teknik untuk trend line. Dan ini sangat penting untuk kita belajar bersama. Untuk trader pemula ataupun newbie, bisa juga belajar dari awal. Sedangkan bagi para profesional ataupun yang sudah pengalaman trading, semoga ini bisa refreshing bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi trend line. Baik, kita akan langsung masuk cara saya mendeteksi trend line. Jadi kita bisa menggunakan MetaTrader ataupun TradingView juga bisa, karena fungsi daripada trend line ini sangat mudah dan gratis yang disiapkan oleh MetaTrader ataupun oleh TradingView. Nah, jadi seperti biasa kita mengganti dulu ke line chart, lalu kita cari dua titik. Titik pertama dan titik kedua. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kita kalau dia uptrend atau downtrend kita menggaris sesuai dengan previous high atau previous low-nya. Contoh kasus ini. Ya, kita lihat dulu kasus ini. Kita lihat. Ini ada previous high dan previous dan high berikutnya dan high berikutnya atau resistance. Ya, jadi di seri belajar kedua Bapak Ibu bisa belajar tentang SNR, support and resistance. Jadi ini ada hubungannya semua. Video pertama tentang market structure, video kedua tentang support resistance, dan sekarang tentang trend line. Contoh, jadi kita tarik garis dari sini ke sini. Jadi minimal dua garis dulu, dua pucuk-pucuk. Kalau dia trend downtrend, maka kita mencari pucuk-pucuk ya atau resistance. Nah, saya menggunakan trend line, garis di sini, saya garis dari sini ke sini. Saya kasih biasanya warna merah. Kalau dia trend line. Ya, jadi contoh di kasus MT4. Nah, di sini saya pakai ini fungsi ini nih. Draw trend line di sini ya. Di posisi atas ini sebentar. Nah, di sini ya. Nah, ini dia namanya draw trend line di sini. Di atas, kiri atas ada draw trend line, garis. Nah, saya tarik dari sini ke sini, tarik terus panjang. Kita kasih warna merah. Kalau dia turun, saya bisa kasih warna merah. Ya, saya ganti dulu ini jadi jadi line chart, dari candlestick menjadi line chart. Saya garis sini sampai sini. Ini dia. Ini yang secara garis besarnya. Lalu bawahnya juga sama. Misalnya sekarang nih ya. Contoh ini. Nah, ini dia kan titik dari sini ada dua. Saya garis dari sini ke sini. Kasih warna biru kalau dia up. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Bagaimana cara saya menggambar dan kita bisa menemukan suatu pola. Kita perhatikan polanya ya. Di sini adalah resisten. Ini calon resisten di sini. Jadi ini R1, kita boleh bilang R1, di sini R2, semuanya fresh ya, masih ingat? Nah, jadi Bapak Ibu silahkan tonton kembali seri kedua, belajar tentang technical ini, trading, di YouTube channel saya, di playlist ada, tentang support and resistance. Ada fresh resistance. Nah, di sini calon dia. Kalau dia mau terbang terus, dia calon. Jadi harga kalau dia mau terbang, dia akan menuju pasti ke trend line dulu. Untuk menyentuh di sini. Apa dia coba tembus atau nggak tembus, balik lagi ke bawah. Kalau dia tembus, berarti terbang ke atas. Ya, itu cara saya menggambar trend line. Dan trend line ini sangat cukup lumayan bagus win rate-nya jika kita memang bisa membacanya. Contoh ini ya, ini kan 1, 2. Nah, setelah ketemu dua support, kita tarik garis. Nah, ternyata mantul di sini, buy di sini. Nah, sekarang dia terjun kan, sudah dia terjun, berarti sekarang mungkin gold akan turun dulu, begitu.
Setelah itu dia akan mantul lagi ke atas. Nah, tinggal nanti kita garis trend line-nya, kita gambar lagi berikutnya. Pola-polanya. Sekali lagi ini contoh di H4. Trend line ini bisa di semua time frame. Ya, jadi kita ulang lagi, bisa saja di semua time frame maupun di semua pair. Berikutnya contoh dari sini ke sini kita tarik. Dari sini ke sini dapat ya. Ya, ini kan 1, 2. Nah, ketemu 2 support, garis. Dapat di sini, dia mantul sebagai retest. Kita bisa sebagai alat entry sell. Kalau mau sell di sini boleh. Ya, contoh di sini sama ya. Ini kan 1, 2, garis, mantul, di sini nge-sell. Gitu, karena dia support menjadi resistant. Ya, jadi SBR. SBR namanya ya, SBR. Di sini. Ini SBR. SBR. Support become resistant. Jadi ini awal jadi sebagai support, dia menjadi resistance. Sangat sederhana. Ya, jadi begitulah cara kita trading yang sangat mudah jika kita ingin memulai sesuatu dengan dasar yang benar. Sekarang coba D1 ya. Nah, kita perhatikan nih. Secara D1 apakah gold sudah downtrend atau masih uptrend? Kita lihat. Tarik aja garis 2 ya. Dari sini ke sini boleh. Bottom-bottom ya. Support-support. Kita tarik garis di sini ke sini. Nah, dia di sini 1. Lalu di sini 2. Oke. Lalu di sini 3. Garis trend line-nya. Nah, itu banyak sekali tuh. Ya, jadi kalau dia mau terjun gold, ya mungkin target dia akan turun mencari support di trend line. Jadi dia akan ke area sini. Begitu. Itu kalau secara sederhananya seperti itulah. Kalau kita lihat secara D1 ya. Sekali lagi ini secara D1. Sekali lagi saya ulang, di sini ada 1 titik, 2 titik, 2 support, tarik garis. Di sini tarik 1, tarik 1, tarik garis. Di sini tarik 1, tarik 1, garis gitu ya. Apakah sekarang boleh tarik lagi? Ya, boleh saja begini misalnya ya. Tidak ada larangan bagaimananya, yang penting selama ketemu 2 support, support 1, support 2, tarik aja garis. Nah, jadi kalau dia pun sampai terjun, target pertama dia menyentuh ini dulu. Apakah dia berhasil tembus atau naik lagi? Ya, atau kalau dia tembus ke bawah, target dia di sini. Begitu ya. Ini sebagai TP gak bisa. Misalnya contoh, Pak Jo, saya ada sell sekarang di sini, Pak Jo. Apakah TP saya di berapa? Nah, TP kita boleh di sini. Atau TP kita di sini. Jadi antara 2 support inilah menjadi support ya. Trendline menjadi support ya. Jadi ibaratnya kita kasih tanda di sini ya. Jadi dia bisa berlaku sebagai support, dia bisa berlaku sebagai resisten juga. Tergantung kita mau seperti apa cara entry tradingnya. Sekali lagi ini video edukasi saya berikan untuk cara kita deteksi trendline. Sedangkan untuk entry itu butuh skill khusus lagi tambahan. Bagaimana cara kita untuk SLTP ataupun entry kontra trend atau follow the trend seperti di video saya yang kedua. Saya jelaskan cara entry bisa bermacam-macam. Ada yang Bapak Ibu suka kontra trend, artinya lagi uptrend Bapak sell atau Ibu sell. Ada yang kalau follow the trend, berarti kalau dia uptrend mencari buy terus. Jadi tergantung masing-masing cara kita entry. Ya, ini trend line ini bisa digunakan di semua pair. Ya, di semua pair apa saja dia bisa. Ya, tinggal tergantung kita bagaimana kita mencarinya. Sekarang kita cek misalnya Bitcoin ya. Contoh ini Bitcoin. Ya, saya Bitcoin cari D1 misalnya. Ya, kita lihat dia ada trend line di sini. Gampang ya, titik 1, titik 2, support 1, support 2, tarik garis. Lalu secara garis besar, ini kita lihat tarik garis ini nggak boleh, atau di sini pun yang terakhir boleh juga. Nah, seperti ini. Itu kalau dari atas. Jadi tergantung kita mau tarik seperti apa. Ya, kalau kita pantaunya dari bawah saja, berarti kita pantaunya di D1 sini, antara support 1, support 2, tarik garis. Jadi kalau Bitcoin terjun, dia target dia akan terjun dulu ke sini. Gitu, untuk mencoba trendline sebagai support. Ingat, support di trendline. Jadi support itu nggak hanya di video saya yang kedua tentang resistance atau support berdasarkan trendline atau berdasarkan market structure.
Tapi kita sekarang berdasarkan trend line. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi kebayang bahwa bagaimana cara kita untuk ngentry ataupun tarik garis. Contoh sekarang berikutnya lagi di sini kita lihat. Nah ini dia nih, ini sama. Ini sebagai trend line naik, tapi di tembus. Nah tembusnya dalam. Nah, apakah Bitcoin bisa tembus dalam lagi? Kalau dia bisa tembus trend line ini maka lanjut ke bawah terus. Kalau dia bisa berhasil tembus ya, tergantung kondisi nanti Bitcoin ini apakah dia bisa berhasil tembus trend line. Karena trend line ini sebagai support nih, kuat sekali support 1, 2, 3. Strong support. Masih ingat strong support? Di video saya yang kedua ada tentang edukasi strong support. Bagaimana cara deteksi strong support ataupun strong resistance. Ya, sekali lagi cari lagi yang lain misalnya gitu ya. Nih kita lihat sini. Nah, ini dia bagus juga nih. Ini sebagai trend line down. Kelihatan di sini, trend line down-nya di sini. Dia tembus trend line naik terus. Nah, ini kalau kita cek sekarang. Kalau market Bitcoin ini udah begini ya. Nah, dia secara ini udah tembus. Apakah Bitcoin lanjut naik? Kita nggak ada yang tahu. Gitu ya. Atau naik lagi, entah turun lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti secara ini trend line-nya udah naik dia. Secara D1. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita mengidentifikasi trend line, dan mungkin sebagai tambahan jika Bapak Ibu ingin mengerti cara entry-nya bagaimana jika menggunakan trend line, mungkin bisa bergabung di grup VIP. Nanti kita akan buat Zoom khusus untuk kita bahas sebaiknya gimana, apakah kita follow the trend atau counter trend. Karena ini berhubungan dengan video edukasi seri belajar kita yang pertama tentang market structure. Semoga video edukasi ini berguna untuk kita semua, baik pemula maupun profesional, supaya bisa refreshing kembali dan bisa sama-sama kita belajar. Semoga kita bisa mendapatkan profit bersama dengan cara trading yang terstruktur dan terencana. Saya Joteng, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video edukasi berikutnya. Terima kasih.